Selamat datang di kelas online pengantar akuntansi. Untuk materi berikutnya kita sama-sama membahas mengenai perusahaan dagang Hamti-Damti Indonesia Raya. Untuk soalnya kalian bisa lihat di halaman 123 latihan 5.5. Adapun untuk membahas kasus ini kita perlu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Selanjutnya diikuti juga dengan buku besar dan raca saldo tentunya. Soalnya adalah sebagai berikut ya. Namun sebelum kita memecahkan soal ini, ada baiknya kalian juga membuat nomor akun. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa akun 1 itu adalah akun aset, semua yang berkaitan dengan 1. Kalau di soal akun satunya itu hanya puluhan, tapi ibu membuat di sini dengan ratusan, jadi 111 hingga 116 adalah aset lancar, kemudian 121 hingga 129 adalah aset tidak lancar atau aset tetap. Kemudian untuk utangnya 211 sampai dengan 215, kemudian utang tidak lancarnya atau utang jangka panjang 221. Modal 311 dan 312, penjualan 411 sampai dengan 414, pembelian akun pembelian khusus di akun 5, 511, 512, 513, dan beban-beban 611 sampai 616. Oke, di sini ibu punya tip and trick untuk menyelesaikan akuntansi perusahaan dagang. Pertama, kenali dulu transaksinya. Ini sangat penting banget untuk kalian mengenali transaksinya. Kemudian posting sesuai dengan jurnalnya. Oke. Setelah kalian posting sesuai dengan jurnalnya, kalian perlu buku bantu atau yang bisa disebut buku pembantu. Di sini ada 2 buku pembantunya, yaitu buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Kapan kita mencatat di buku bantu utang? Ketika ada pembelian kredit secara kredit dan pembayaran secara utang, kemudian ada pelunasan utang, dan ada retur pembelian. Dan kapan kita mencatat di buku bantu piutang? Ketika ada penjualan secara kredit dan ada pelunasan piutang serta ada retur penjualan. Di sana jangan lupa kalau di buku bantu utang kita harus cantumkan nama kreditur, sedangkan di bantu piutang kita harus cantumkan debitur. Selanjutnya, setelah itu kita catat di buku besar. Biasanya buku besar ini dicatat secara berkala, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa harian, tergantung perusahaannya dan banyaknya transaksi. Oke, untuk bersingkat waktu kita mulai aja ya. Ini soalnya. Seperti tip and trick pertama, kenali dulu soalnya. Baru kita bisa menentukan di mana jurnalnya. Oke, kita mulai ya. Selama bulan Maret 1986 terjadi transaksi sebagai berikut. Maret tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit. Ibu udah garis bawahi secara kredit dari FA Pajajaran di Bandung dengan faktur 4.800.000. Berarti kalau dibeli secara kredit kita perlu jurnal khusus pembelian JKPB dan kita perlu buku pembantu utang. Kita mulai aja ya. Di sini kita tulis Maret tanggal 1, kemudian tulis FA Pajajaran, vendornya, kemudian angkanya yaitu di debit pembelian, di kredit utang. Oke, setelah itu kita catat di buku bantu, kita cari, tulis namanya krediturnya adalah FA Pajajaran, kemudian kita tulis tanggalnya,
kemudian kreditnya, karena ini utang, kita tulis di kredit 4.800.000, kemudian saldonya jadi 10.400.000. Setelah sudah catat, kita tulis centang, dan di buku ini juga kita tulis centang di sini, bukan di ref-nya ya, karena ini harusnya ditulis nomor invoice-nya, tapi karena ada nomor invoice, kita tulis centang aja. Oke, soal berikutnya, soal nomor 2, diterima pelunasan dari piutang FA di Ponorogo sebesar 4.100.000. Karena ini pelunasan piutang, kita menerima uang, berarti kita tulisnya adalah jurnal penerimaan kas, jurnal khusus penerimaan kas. Karena ini ada kaitannya dengan riwayat sebelumnya, yaitu di buku bantu piutang, maka kita perlu buku bantu piutang. Kita tulis ya, di jurnal khusus penerimaan kas. Oke. Di sana kita tulis tanggal 2, FA di Ponorogo. Jumlahnya debitnya adalah kita menerima kas 4.100.000, kemudian kita kurangi kreditnya piutang. Kalau sudah, kita cek di sini centang. Kemudian di jurnal buku bantu juga kita centang. Cari ya. Cari yaitu kita catat, ini sudah lunas ya. Mungkin kalian bertanya, kok Bu, ini kan nggak ada saldonya, kenapa Ibu taruh saldonya? Karena ini dalam riwayat di NSP dibilang utangnya ada jumlahnya yaitu 12.400.000. Ibu sudah kenalin semua transaksinya bahwa 12.400.000 terdiri dari 4 juta di Diponegoro, kemudian di Erlangga, dan lain-lain 6.900.000. Oke, kita soal berikutnya ya. Di soal berikutnya, dibayar kepada FA Pajajaran di Bandung utang kita yang lalu sebesar 5.600.000 dengan mendapatkan potongan 1%. Berarti kalau dibayar, berarti kita ngeluarin uang. Ngeluarin uang, ingat ini ada riwayat sebelumnya dengan FA Pajajaran, berarti ada pelunasan utang. Berarti keluarin uang jika jurnal khusus keluar kas dan kita perlu buku pembantu utang. Kita catat ya. Oke, kita tulis tanggal 3 Maret, yaitu FA Pajajaran. Yaitu karena ini melunasi utang, maka didebit utangnya. Dan karena mendapat potongan 1%, maka 1% dikalikan 5.600.000, maka 56.000. Selanjutnya kita mengeluarkan kas 5.544.000. Setelah itu kita masuk di buku bantu utang, kita lihat FA Pajajaran. Nah, di sini kita mau melunasi utang kita. Ya, karena di sini melunasi utang berarti kita mengurangi utang 5.600.000 sebesar saldonya jadi sebesar 4.800.000. Kita centang ya. Dan centang juga di jurnal pengeluaran kas di nomor cek. Sebelum lanjut ke soal nomor 3, kita stop dulu ya. Nanti kita lanjutin di video kedua. Selamat siang.